Selamat malam, berjumpa lagi di channel James Vlog. Pada video kali ini kita akan coba membahas materi kelas 12, yaitu penyetaran reaksi redoks. Setelah kita sama-sama telah membahas reaksi redoks, konsep-konsepnya di pertemuan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi untuk metode penyetaran Bilox atau metode penyetaraan dalam reaksi redoks sendiri itu ada dua. Yang pertama ada metode penyetaran Bilox atau PBO. Ini ada dua ya, pada molekul dan pada ion. Kemudian satu lagi metode penyetaraan menggunakan cara setengah reaksi atau ion elektron. Jadi kita punya dua cara dalam menyetarakan reaksi redoks. Hasilnya pun akan sama nantinya, cuma nanti caranya masing-masing akan berbeda gitu. Nah, untuk metode penyetaran Bilox atau PBO pada molekul, nah step-stepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada suatu reaksi, maka kita harus menghitung Biloxnya masing-masing unsur tersebut. Ya, nah, untuk menghitung Bilox pernah ya kita bahas di video sebelumnya. Nanti bagi yang masih belum paham tentang mencari Bilox pada suatu senyawa atau pada suatu ion, nanti silakan disimak lagi video yang kemarin. Kemudian tentukan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Oke. Nah, nanti dari kiri ke kanan ya, itu unsur mana saja yang mengalami perubahan Bilox. Nah, nanti itu ditandai ya. Kemudian yang ketiga, setarakan unsur yang Biloxnya berubah. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa unsur di kiri dan unsur di kanan, ya kanan kiri kanan ini maksudnya tanda panah ya, ada di kiri panah, ada di kanan panah gitu. Nah, unsur yang kiri panah dan kanan panah itu harus sama jumlahnya gitu. Makanya kalau dia jumlahnya belum sama, maka kita setarakan dulu gitu. Kemudian keempat, hitung perubahan Bilox dan samakan. Atau bisa juga dengan cara kali silang, ya, perubahan Biloxnya. Kemudian kelima, setarakan unsurnya dengan koefisien yang sesuai. Ya, jadi ketika kita menemukan perubahan Biloxnya dan telah disamakan, baru setarakan unsurnya dan koefisien yang sesuai, dikalikan koefisien yang sesuai. Kemudian yang keenam, samakan unsur lain yang belum setara dengan urutan KaHO atau KaHO, yang berarti kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, berarti kalau dalam hal ini, oksigen disetarakan belakangan. Ya. Jadi diutamakan unsur-unsur yang lain dulu, ya. Kemudian hidrogen, baru terakhir oksigen. Kemudian cek kembali apakah telah setara atau belum. Nah, nanti kita coba bahas soalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah metode PBO pada molekul, sekarang metode PBO pada ion. Nah, yang pertama, hitung Bilox masing-masing unsur ya. Kemudian yang kedua, tentukan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Yang ketiga, setarakan unsur yang Biloxnya berubah. Yang keempat, hitung perubahan Bilox dan samakan kali silang. Yang kelima, setarakan unsurnya dan koefisien yang sesuai. Nah, dari step 1-5 ini mirip ya dengan metode penyetaraan Bilox pada molekul. Nah, cuma nanti yang berbeda adalah di poin 6 ini. Ya, jadi nanti samakan jumlah oksigen sesuai suasana. Nah, jadi nanti ada dua suasana yang akan kita pelajari. Ada suasana asam dan suasana basah. Untuk suasana asam, maka kita harus menambahkan H2O yang kekurangan atom O. Ya, kekurangan atom oksigen. Lalu untuk yang suasana basah, tambahkan H2O yang kelebihan atom oksigen. Nah, kemudian 7, samakan jumlah hidrogen dengan penambahan H+ pada suasana asam dan OH- pada suasana basah. Nah, jadi ketika di sini untuk suasana asam, maka tambahkan H2 yang kekurangan atom O, ya. Misalkan ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, misalkan
yang kekurangan atom O itu ruas kanan, maka kita tambahkan H2O, maka ruas kirinya ditambah H+. Nah, gitu juga untuk basa. Kalau untuk basa, maka tambahkan H2O yang kelebihan atom O. Misalkan yang kelebihan atom O di ruas kanan, maka kita tambahkan H2O di ruas kanan, sedangkan di sebelah kirinya tambahkan OH- karena suasana basah. Gitu. Kemudian ke-8, cek kembali apakah sudah setara atau belum. Nah, nanti kita coba latihan soalnya gitu ya, baik yang PbO molekul ataupun PbO ion. Oke, kita coba bahas soalnya. Ya, jadi di sini ada soal, setarakan reaksi tersebut dengan cara PbO. Soal pertama, ini dalam bentuk molekul. Soal nomor 2 dalam bentuk ion. Oke, kita coba bahas yang pertama dulu ya. Soal nomor 1, PbO, tapi konteksnya adalah molekul. Nah, step yang pertama kita tulis dulu ya reaksinya ya dengan senyawa-senyawanya. Jawab K2CrO4 tambah H2SO4 tambah FeSO4 membentuk K2SO4 tambah Cr2SO4 3 kali tambah Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Oke, setelah kita tulis reaksinya ya, kemudian kita tentukan bilox ya dari senyawa-senyawa ini ya. Tentukan bilox dari senyawa-senyawa ini ya. Oke, kita mulai dari K2CrO4 ya. Nah, biloxnya masing-masing berapa? Nah, kita tahu ya bahwasanya O itu negatif 2. Oksigen negatif 2, ini saya ganti merah. Min 2 kali 4 min 8. K itu ingat kalium golongan 1 ya, maka dia muatannya plus 1. Kali 2 plus 2. Nah, nanti di sini CR-nya dicari ya. K2CrO4 maka totalnya adalah 0 ya, karena dia berupa senyawa, dia tidak bermuatan. Maka di sini ya 2 kurangi 8 kan min 6. Berarti berapa dikurangi 6 sama dengan 0? Berarti jawabannya adalah plus 6. Ya. Nah, berarti kita dapat di sini CR-nya plus 6. Kemudian H2SO4 ya. H itu positif 1 ya, karena ada 2 H2 maka dikali 2 jadi plus 2. Oksigen negatif 2 kali 4 negatif 8. Nah, H2SO4 juga di sini dia senyawa, maka total biloxnya 0. Di sini 0, maka di sini 2 dikurangi 8 min 6, berarti berapa dikurangi 6 sama dengan 0, berarti jawabannya S-nya plus 6. Nah, ini perhatian ya, untuk SO4 ya, untuk biloxnya S ya, karena di sini ada SO4 juga, ada SO4, ada SO4, ada SO4, maka S-nya pasti plus 6, karena dia bentuknya itu SO4. Nah, SO4 itu maka S-nya dia pasti plus 6 ya, karena di sini sama semua ya, kecuali nanti di sini ada SO2, nah maka beda lagi nilai S-nya, bilox S-nya beda lagi kalau SO2. Tetapi kalau dia SO4 seperti ini ya, maka nilai S-nya pasti plus 6 itu. Nah, untuk SO4 sendiri ya, dia ketika berbentuk ion maka SO4 2 min ya, karena hasil dari plus 6 dikurangi 8 adalah negatif 2 gitu. SO4 muatannya adalah min 2 gitu. Nah, ketika SO4 kita telah mengetahuinya punya muatan negatif 2, maka di sini ketika dia SO4 min 2, maka Fe-nya berapa biar totalnya 0 ya. Berarti Fe-nya adalah plus 2 gitu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini jadi lebih mudah kita menentukan biloknya gitu. Nah, untuk K2SO4 ya. Nah, K plus 1 gitu ya, kali 2 plus 2 SO4 min 2 gitu.
Nah, jadi S di sini, sini, itu pasti plus 6 ya gitu. Berarti nggak berubah ya. Dari kiri ke kanan S-nya nggak berubah. Nah, kemudian CR2SO4 3 kali. Nah, SO4 itu kita tadi sudah tahu dia punya muatannya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Berarti biar totalnya 0 ya karena dia senyawa, maka di sini CR-nya berapa kurangin 6 sama dengan 0 plus 6. Nah, tapi CR2 ya, CR2 plus 6 berarti kalau CR1 berarti kan 6 bagi 2 ya, 6 bagi 2. Berarti berapa? Plus 3 gitu. Nah, kemudian Fe2SO4 3 kali juga sama. SO4 itu min 2 kali 3 min 6. Fe-nya berarti jadi plus 6. Fe2 plus 6 berarti Fe1 plus 3 gitu. Oke. Nah, nanti dari sini ya kita tentukan unsur mana saja yang biloxnya berubah. Unsur mana saja yang biloxnya berubah ya. Nah, kita lihat CR ya. CR di sini ya. Atau K dulu deh. K. K ini kan awalnya plus 1. Ya, di kiri plus 1, di kanan juga plus 1, berarti K-nya tidak berubah ya. K-nya tidak berubah. Nah, kemudian S-nya di kiri plus 6. Nah, karena dia SO4 ya, di kiri SO4, kanan SO4, maka pasti S-nya plus 6, berarti tidak berubah juga S-nya. Nah, berarti apa? Coba kita lihat CR di sini. CR 1 plus 6. Nah, sedangkan di sini CR1 itu plus 3 ya. Kalau dikali 2 jadi plus 6 gitu. Nah, berarti di sini berubah ya. Nah, ini saya tandai dulu ya. Saya tandai. Berarti di sini CR berubah dari plus 6 ke plus 3. Gitu. Kemudian apa? Oksigen tetap negatif 2, negatif 2, negatif 2. Ya, nggak berubah. H kiri plus 1, kanan juga plus 1. Ya, tidak berubah. Ini kan H2O kalau misalkan mau dibuat kan min 2. Ini plus 2, hanya plus 1 kan tidak berubah. Dari kiri ke kanan tidak berubah. Kemudian apa? Fe, kita lihat yang Fe. Fe awalnya plus 2, ya Fe1 plus 2, ke sini Fe1 plus 3. Berarti kan berubah ya? Berarti berubah. Nah, ini saya tandai juga. Oke, berubah. Nah, kemudian ketika kita telah menemukan unsur yang biloxnya berubah, kemudian langkah berikutnya apa? Setarakan unsur yang biloxnya berubah. Setarakan unsur yang biloxnya berubah. CR. Nah, CR di kiri kanan setara nggak? Kita lihat CR di kiri 1. Sedangkan CR di kanan 2. Nah, berarti kan belum setara ya. Berarti kita setarakan CR yang di kiri, kita kalikan 2. Di sini saya kalikan 2. Gitu. Nah, ketika dikalikan 2, maka nanti akan berpengaruh terhadap biloxnya. Nah, biloxnya dikali 2 semua nih. Gitu. Biloxnya kali 2 semua. Berarti nanti di sini 2 kali plus 6. Ya. 2 kali plus 6 berarti sama dengan plus 12. Nah, berarti nanti perubahannya ada plus 12. Nah, berarti kita dapat yang sebelah kiri CR2 plus 12 ya. Plus 12. Nah, kemudian yang sebelah kanan CR2 plus 6 berarti kan dia berubah ya. Plus 12 ke plus 6 gitu. Nah, berarti kan terjadi penurunan bilox ya, penurunan bilox. Kalau penurunan bilox ingat berarti dia mengalami reduksi. Nah, kemudian yang Fe-nya kira-kira setara nggak kiri kanan? Fe-nya di kiri 1, Fe di kanannya 2. Nah, belum sama nih, berarti yang Fe sebelah kiri kita kalikan 2. Nah, akan berpengaruh terhadap piloxnya. Berarti yang tadinya plus 2 karena dikali 2, berarti jadi plus 4. Nah, berarti kan nanti di sini perubahannya Fe2 di sini plus 4, di sini Fe2 plus 6 kan berubah ya. Berarti 4 ke 6 kan naik ya. Nah, berarti kalau dia naik biloknya mengalami oksidasi. Nah, kemudian kita hitung selisih biloknya. 12 ke 6 berarti 6 ya. 6. Kemudian 4 ke 6 berarti 2. Nah, kemudian nanti dikali silang atau dicari KPK-nya. Berarti kan KPK 6 dan 2 kan 6. 6 kali 1. 2 kali 3. Nah, ini 6 elektron, ini 2 elektron. Nah,
Kemudian setelah itu apa? Nah, kalikan koefisiennya yang sesuai. Nah, jadi ketika di sini yang CR-nya itu di awalnya berubah 6, kemudian nanti dikalikan 1, maka di sini koefisiennya dikalikan 1, berarti kan tidak berubah. Ya, nah, nanti saya tulis lagi ya, 2K2 CrO4. Tidak berubah ya, 2 kali 1 kan tetap 2. Nah, terus H2SO4-nya tetap. Terus yang Fe2SO4, nah Fe ini kan berubah ya, perubahan biloknya 2. Tapi nanti di sini dikalikan 3 koefisiennya, berarti 2 kali 3 di sini. 2 kali 3 berapa? 6. Sini tulis kali 3. Berarti di sini 6 FeSO4. Menjadi K2SO4-nya tetap, tambah CR2SO4 3 kali, koefisiennya dikalikan 1, tidak berubah. CR2SO4 3 kali, tambah, untuk yang Fe2SO4 3 kali, koefisiennya dikalikan 3 ya. 3 Fe2SO4 3 kali, tambah H2O. Coba kita cek lagi koefisiennya. Yang CR 2, CR di kiri 2, kanan 2, oke, setara. Terus yang Fe-nya di kiri 6, kanan juga 6, setara. Nah, terus apa yang kaliumnya? Nah, kita cek kaliumnya. Kaliumnya di sini 2 kali 2, 4. Nah, di sini baru 2 ya. Nah, berarti kalikan 2. Nah, terus apa lagi S? Nah, S belum nih, belum setara. Coba S sebelah kanan. S-nya. Berarti di sini 2 kali 1, 2. Tambah 3 ya. 3 kali 1, 3. Terus ini S-nya 3 kali 3, 9. Berarti 2 tambah 3, 5 tambah 9, 14. Berarti S di kanan ada 14. Nah, supaya setara berarti S di kiri juga harus 14. Nah, berarti kan di sini ada S. Nah, ini kan belum terisi koefisien ya. Nah, sedangkan yang di sini sudah nih, ya 6S. Berarti 6 tambah berapa biar jadi 14. Nah, jawabannya berapa? 8 ya, 8. Berarti koefisiennya H2SO4 adalah 8. Gitu. 8. Nah, terus apalagi? K sudah, S sudah. Nah, hidrogennya kita cek. Hidrogen di kiri 8 kali 2, 16. H-nya 16. Terus yang H sebelah kanan. Nah, baru 2. Nah, berarti berapa kali 2? 16. Berarti kali 8. Berarti nanti di sini juga 16. Nah, tinggal yang terakhir apa? Oksigen. Nah, coba kita cek oksigen sebelah kiri. 2 kali 4, 8. Terus tambah 8 kali 4, 32. Tambah 6 kali 4, 24. 8 tambah 32, 40. 40 tambah 24, 64. Terus oksigen sebelah kanan 2 kali 4, 8. Terus 4 kali 3, 12. Tambah, nah ini 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Tambah 8. 8 kali 1, 8 nih. 8 tambah 12, 20. 20 tambah 3, 6. 56, 56 tambah 8, 64. Nah, setara. Berarti kita dapat koefisiennya masing-masing. Gitu. Ya. Ini 2, 8, 6, 2, ini 1, ini 3, ini 8. Gitu caranya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita coba soal berikutnya ya. Yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini dia bentuknya ion-ion ya. Kalau yang soal nomor 1 kan bentuk molekul. Nah, senyawa semua. Kalau nomor 2 dia bentuk ion, walaupun ada molekulnya, CO2 gitu. Nah, ini saya pakai screen. Nah, screen. Oke, tadi soalnya gimana? Nomor 2 ada MnO4 minus tambah C2O4 2 minus membentuk CO2 tambah Mn2 plus. Ini dalam kondisi asam. Oke, nanti dilihat lagi ya step by stepnya. Oke, langkah pertama ya, ini kita masih PBO ya, cuma dalam bentuk ion. Nah, tentukan bilox ya, tentukan bilox dari ion-ion ini ya. Tentukan bilox dari ion-ion ini. Misalkan MnO4 nih. Kita udah tahu oksigen itu negatif 2. Oksigen negatif 2 ini saya pakai merah. Min 2 kali 4 min 8. Nah, ini kan total harus min 1 ya. Berarti Mn itu berapa kurang 8 sama dengan negatif 1 plus 7. Terus C24 2 min ya. Oksigen min 2 kali 4 min 8. Nah, biar totalnya negatif 2 berarti C-nya harus berapa? Positif 6. C2 plus 6. Berarti kalau C1 plus 3. Nah, kemudian apa? CO2. Oksigen negatif 2 kali 2 min 4. Nah, ini kan totalnya 0 ya. Karena dia berupa senyawa. Berarti C-nya plus 4. Nah, Mn2 plus, nah ini 2 plus. Oke. Ketika sudah semua nih, ya tentukan bilok-bilok senyawa atau bilok-bilok ionnya. Nah, mana nih yang berubah? Ya, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Nah, coba kita lihat Mn-nya. Dari 7 ke 2. Nah, berubah ya. Dari 7 ke 2 berubah. Ini saya tandain. Gitu.
Terus yang C-nya gimana? Nah, yang C-nya berubah juga kan? Nah, kalau C1 itu plus 3, kalau sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan C1 plus 4. Nah, berubah juga ya. Berubah juga. Nah, MN. Setara nggak MN-nya kiri kanan? Kita lihat MN di kiri 1, MN di kanan 1. Oke, sudah setara. Ya. Nah, berarti nanti di sini kita dapat nih MN di sebelah kiri plus 7 muatannya, MN di sebelah kanan plus 2. 7 ke 2 berarti kan mengalami penurunan pilox. Berarti kita sebut reduksi. Nah, sedangkan untuk yang C, nah ternyata kiri kanannya belum setara kan? C di kiri 2, C di kanan 1. Berarti kita harus setarakan. Kalikan 2 di C sebelah kanan. Ya, kan sama-sama 2 ya. Nah, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap biloknya. Yang tadinya biloknya C1 plus 4, karena dikali 2 berarti jadi berapa? Plus 8. Nah, kita pakai yang plus 8. 6 ke 8 berarti kan jadi apa? Jadi naik ya biloknya. Berarti mengalami oksidasi. Nah, oke. Setelah kita tahu perubahan biloknya, tentukan selisihnya. Ya, tentukan perubahan biloknya 7 ke 2 berarti berapa perubahannya? 5 elektron. Kemudian yang C perubahannya berapa? 6 ke 8 berarti dia perubahannya 2 elektron. Kemudian apa? Kali silang. Ya, kali silang. 5 kali 2, 2 kali 5. Berarti yang unsur Mn koefisien dikalikan 2, yang unsur karbon koefisiennya kali 5. Oke, kita tulis ulang ya. Berarti pertama ada 2 MnO4 min tambah 5 C2O4 2 min. Bentuk, nah ini awal koefisiennya 2 kali 5 jadi 10 ya, 10 CO2 tambah kali 2, 2 kali 1, 2 Mn 12. Oke, Mn-nya sama-sama 2 ya, C-nya sama-sama 10. Nah, tinggal oksigennya. Oksigennya di kiri kalau dihitung 2 kali 4, 8. 8 tambah 5 kali 4, 20. 20 tambah 8, 28. Kemudian oksigen sebelah kanan itu 10 kali 2, 20. Nah, belum setara nih. Nah, ingat lagi step by stepnya ketika dia penyetaraan PbO dalam bentuk ion. Nah, kan ada suasananya tuh. Nah, sedangkan di sini suasananya asam. Ingat kalau suasana asam berarti kita harus tambahkan H2O yang kekurangan apa? Kekurangan atom oksigen. Kemudian nanti tambahkan H+ di ruas lain. Oke. Sebelah kiri atau kanan yang mengalami kekurangan oksigen? Sebelah kanan. Berarti kita sebelah kanan tambahkan H2O. Lalu sebelah kirinya tambahkan H+. Nah, oksigen sebelah kiri 28, sebelah kanannya 20, berarti kan kurang 8. Nah, berarti tinggal di sini di H2O kali koefisien 8. Setara ya, 20 tambah 8 jadi 28, setara. Hidrogennya gimana? 8 kali 2, 16, di sini baru 1. Berarti kali apa? 16. Nah, apakah sudah setara? Nah, kita cek lagi. Dengan apa? Cek muatannya. Oke, gimana cek muatannya? Misalkan sebelah kiri dulu. 16 kali plus 1 berarti 16. 2 kali min 1 min 2. 5 kali min 2 min 10. Berarti berapa? 16 kali 2, 14. 14 kali 10 plus 4. Nah, lalu yang sebelah kanan 2 kali plus, ini kan 0. CO2 0, H2 0. Mn2 plus dikali 2 jadi plus 4. Oke, sudah setara. Jadi suatu reaksi dikatakan setara ketika ya atom kiri dan kanan sama, kemudian muatan kiri dan kanan sama gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya.